Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede. Aku Arif dan ini adalah segmen Ngukus, ngobrol khusus. Nah, di segmen ini kita kembali lagi ngobrol khusus dengan salah satu staf yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Beliau sangat hangat sekali karena sering bertemu dengan masyarakat Tegal Gede, tidak hanya di kantor saja. Nah, siapa ini? Mari kita sambut dengan hangat Ibu Shirley. Yeay. Selamat datang Ibu Shirley. Ya, Mas Arif. Iya, apa kabar kok? Alhamdulillah. Suaranya gini, Alhamdulillah. biasanya kalau sama warga itu, halo apa kabar gitu. Ada Ya, dua ya, ya. orang yang di Tegal Gede ini kalau menyapa warga itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bu Hanis, Ya. gitu. Biasanya, apa kabar gitu. Yang kedua adalah Bu Sherly, halo Mas Arif, gitu biasanya. Jangan malu-malu dong Bu Sherly. Udah malu. Oh, udah malu ya? Wah, luar biasa sekali. Soalnya kalau malu, masa kalah sama Mas Wawan? Mas Wawan itu nggak malu, malah malu-maluin itu. Nah, ngomong-ngomong dengan Bu Sherly, tentu orang Tegal Gede familiar sekali ya sama panjenengan. Nah, boleh dong sedikit menceritakan tentang Bu Sherly ini dari mana, terus kalau di Tegal Gede itu sebagai apa? Karena pemirsa kita ini bukan hanya dari Tegal Gede nih, dari seluruh Indonesia. Lah, tuh, monggo Bu Sherly boleh cerita sedikit tentang Bu Sherly. Cerita mulai dari mana ini? Mungkin asli mana Bu Sherly? Oh gitu. Sekarang domisilinya ada di mana? Kan kali aja seperti Mas Wawan ini aslinya dari Malang loh. Bu Dari Sherly. Malang. Iya, kalau Bu Sherly dari mana? Saya dari Jember saja. Oh, dari Jember saja. Saya lahir di Jember, besar di Jember. Sekolah pun juga semuanya rata-rata di Jember. Di Jember. Kok rata-rata berarti ada yang dari luar Jember nih? Ada pernah mencolot sebentar. Oh, mencolot sebentar. Di mana itu Bu Sherly? Lagi. Di mana saya itu? pernah mencolot sebentar di Erlangga, Surabaya. Oh, di Surabaya. Kemudian saya kembali lagi ke Jember. Bekerja di Pemkab Jember. Waktu itu masih di kantor wali kota. Oh, di kantor wali kota masih ada. Oh iya, katanya Bu Hanis itu ya, sebelum yang bupati. Sekarang jadi kantor Bapenda. Bapenda. Tempatnya di sana Jalan Jawa. Oh, Jalan Jawa. Ya. Oh, di situ saya masuk dari tahun 94 ya. Mas Arif umur berapa itu ya? Waduh, 3 tahun saya bisa. Saya 94 sudah kerja. Oh, luar biasa. Tapi waktu itu saya masih sebagai sukuan. Waktu itu honorer ya. Kalau sekarang itu honorer. Atau istilahnya roll start. Oh, roll start. Zaman dulu waktu roll start. Ya, sampai waktu itu kalau nggak salah tahun 2002 saya diangkat jadi pegawai negeri. 2022. Ya, kemudian melewati banyak sekali ini ya pindah-pindah tempat. Ya, kecamatan mana aja itu Bu Sherly? Waktu itu pernah di inspektorat. Kemudian di kecamatan Ajung. Pernah juga di Kelurahan Sempusari. Kemudian ini masuk ke Tegal Gede di tahun 2009. Oh, 2009. 15 tahun yang lalu, Mas. Wow. Sudah 15 tahun nih di Tegal Gede. 15 tahun yang lalu saya sudah di Tegal Gede. Kemudian setelah itu pernah dipinjam ke, kalau sekarang namanya Bawaslu. Kalau dulu namanya Panwaslu. Saya sebagai kepala sekretariat kabupaten di luar biasa sekali. Panwaslu waktu itu. Hingga kalau nggak salah sampai dengan 2016. Dari 2012 sampai 2016 kalau nggak salah. Kemudian setelah itu selesai masa tugas saya, karena Panwaslu itu tidak seperti Bawaslu yang sekarang. Jadi kalau Bawaslu sekarang kan terus ya, karena sudah jadi badan. Kalau yang dulu jadi hanya ini ya, hanya perkegiatan saat ada pemilu. Setelah itu saya kembali lagi ke Tegal Gede. Sampai sekarang. Ya, ini luar biasa sekali.
verifikasi PMKS. Apa Ya, itu Bu, PMKS? PMKS itu singkatan dari pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Oh, kesejahteraan sosial. Nah, ini untuk teman-teman Tegal Gede nih, Bu. Misal kalau mau ketemu Bu Shirley, itu Ya, biasanya untuk apa ini Bu Shirley? biasanya kalau yang main ke Tegal Nggih. Gede cari Bu Shirley Nggih. itu biasanya kalau nggak urusan bantuan sosial, Nggih. urusan legalitas usaha, atau urusan info-info tentang kesejahteraan sosial. Misalnya itu biasanya adik-adik mahasiswa Oh gitu. dari jurusan kesejahteraan sosial yang ada di UNED itu kebetulan ada jurusan itu ya, ada prodi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Itu biasanya sosial. langganan cari saya Nggih. untuk urusan informasi tentang Nggih. kesejahteraan Jadi sosial. seperti mungkin kayak demografi untuk Tegal Gede Ya, itu. demografi. Iya. Alhamdulillah ya. Nggih. Tegal Gede itu punya ruangan romantis Oh ini iya, ya. ini romantis. Ya, romantis ini. Nggih. Di sini banyak sekali data-data yang bisa yang misalnya ada yang membutuhkan bisa langsung di sini. Itu sudah kami lengkapi dengan scan barcode. Jadi setiap demografis ini, setiap infografis ini bisa langsung terhubung dengan websitenya. Dan terus update nggih. Terus alhamdulillah kami terus update. Nggih. Kami berusaha istiqomah ya. Nggih. Meskipun kayaknya sudah hampir setahun yang lalu ya. Nggih. Setahun yang lalu, kita betul. punya hadiah website khusus gitu ya. Portal Satu Jadi Data. ya portal Satu Data itu dan tetap kami update terus. Juga alhamdulillah juga untuk website ya kita juga dibantu oleh ini BPS. oleh bukan Kominfo. Selain dari BPS itu ada juga dari ini ya, dari warga kita. Oh, dari warga kita yang memberikan website secara gratis. Jadi website ini sangat membantu sekali untuk apa ya, untuk data-data kita. Betul. Untuk menampung itu. Iya, untuk menampung terutama data-data tentang kependudukan, tentang data-data bantuan sosial, dan data-data lainnya yang terkait dengan ini ya, bantuan sosial. Website ini diberikan oleh, boleh disebut sini ya? Boleh. Oleh ini PT Solusindo yang Solusindo yang ada di Jalan Danau Toba. Danau Toba. Iya. Itu di pertigaan Batu Raden itu nggih. Pak Insya Allah Pak Ihsan. Iya, Pak Nurul Ihsan yang memberikan menghibahkan, kalau saya boleh bilang ya, menghibahkan website itu sampai sekarang masih tetap kita pakai, masih dimanfaatkan oleh kelurahan. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk membantu kita. Jadi kita tahu siapa-siapa warga kita yang sudah dapat bantuan atau belum. Jadi kalau belum nih Bu Shirley. Kalau belum itu nanti ada prosedurnya, ada tahapannya ya. Ada tahapan, ada syarat-syaratnya kita gitu, yang misalnya itu memang secara ini memang apa ya, secara kategori masuk dalam kategori pemerlu kesejahteraan sosial. Betul. Itu maka kita harus daftarkan dulu ke DTKS. Namanya DTKS. Ya. Di Kelurahan Tegal Gede ini ada operator DTKS namanya Mas Sugeng. Oh, Mas Sugeng. Ya, atau yang biasa kita panggil Armando Mendoza. Betul. Mas Sugeng itu yang bertugas untuk memasukkan data ke DTKS. Itu sebagai apa? Sebagai usulan, Mas. Bahwa warga ini layak untuk mendapatkan bantuan. Yang menetapkan layak dan tidak layak itu Mas Sugengnya? Enggak. Mas Sugeng hanya menginput saja. Menginput saja. Ya. Sebelum menginput itu ada ininya dulu, ada tahapannya. Jadi biasanya ada laporan dari RT atau laporan warga, atau kita sendiri saat turun ke bawah mungkin ada berjumpa dengan warga kita yang mungkin secara
ini ya secara visual dari kondisinya, kondisi Nggih. rumahnya, kondisi fisiknya dan Nggih. sebagainya. Setelah Nggih. kita asesmen ternyata belum dapat Nggih. bantuan atau beliau memang saat ini sangat membutuhkan bantuan, maka Betul. langsung kita buatkan isi form ya. Ada form beberapa pertanyaan yang nanti itu akan diisikan di DTKS itu. Jadi form-form itu adalah merupakan pertanyaan juga nanti yang harus kita centang di dalam DTKS. Berarti yang mengasesmen nggih teman-teman dari Kelurahan Tegal Gede. Ya. Tidak bukan misalnya dari dinas sosial atau dari mana Oh, gitu nggih, mboten nggih. Nanti itu datanya masuk ke dinas sosial. Kapan dapatnya atau apa itu juga walau alam, kita juga enggak bisa menentukan ya. Karena kewenangan kita sampai di ini aja. Di pengajuan aja. Setelah itu kapan dapatnya, kemudian dapatnya apa, itu kita nggak bisa intervensi ke situ. Gitu. Tapi gini ya, kalau di Tegal Gede ini misalnya ada warga kita yang kebetulan secara ini butuh saat ini untuk mendapatkan bantuan, itu kita alhamdulillah Pak Lurah itu punya banyak teman kebetulan yang bisa ini ya, bisa share bantuan. Jadi kita kadang tidak menunggu dari dinas atau apa ya, karena kita juga tahu keterbatasan dana atau anggaran atau apa ya. Ada teman-teman yang siap kadang membantu, tapi ya juga membantu juga ada batasannya juga, ya. Betul. Tapi kalau apa ya darurat gitu kita masih bisa mengusahakan. Betul. Itu alhamdulillah banyak ya dari misalnya dari seperti Lazismo dan organisasi-organisasi lain. Organisasi swasta yang lain. Itu, Jadi tidak tergantung atau mungkin harus menunggu dari dinas-dinas terkait, istilahnya seperti itu. Ya itu karena kan memang butuh waktu nggih. Iya, butuh waktu karena yang dikelola adalah uang negara ya. Uang negara jadi tidak bisa serta-merta langsung ya kami memahami juga. Lah kalau untuk terkait masalah bantuan itu tadi atau mungkin pengajuan, apakah memang harus dari RT RW atau misal ada warga nih yang merasa bahwa saya enggak mampu Ibu itu bisa langsung ke Pushare sebagai PMKS atau harus sebetulnya lewat RT RW bukan hanya bisa harus datang ke kelurahan bertemu saya, tapi yang bersangkutan juga bisa mendaftar langsung ke ada link. Oh gitu. Khusus, iya di portal satu data itu nggih. Iya, link khusus untuk mendaftar. Betul. Itu di DTKS itu. Nanti akan ada verifikasi dari petugas kami. Turun ke lapangan ya pastinya. Ya, salah satunya nanti kalau turun ke lapangan bisa dari kami sendiri atau kita punya teman juga namanya Puskesos. Nah, itu mitra kami bagian juga dari PMKS. Itu namanya Puskesos ya. Petugas kesejahteraan sosial. Ini adalah teman-teman yang bekerja secara sosial. Kemudian mereka tidak digaji. Mereka benar-benar secara sukarela mencurahkan waktunya untuk memberikan informasi terkait warga-warga kita yang membutuhkan bantuan. Jadi di mana ada yang membutuhkan atau kita perlu asesmen apakah benar yang di sana sedang membutuhkan apa atau sedang bagaimana. Itu biasanya teman-teman Puskesos turun. Oh, Puskesmas pusat petugas kesejahteraan sosial. Ini bukan staf kelurahan ya, maksudnya bukan ASN. Aduh maaf, bukan ASN, bukan juga staf non ASN, tapi ini adalah warga Tegal Gede yang secara sosial dan sukarela mencurahkan waktu dan tenaganya untuk
kesejahteraan sosial di Tegal Kesejahteraan Gede. sosial. Ya. Ini luar biasa sekali, guys. Ceritanya itu ternyata banyak sekali loh Bu Shirley ini. Oleh karena itu makanya beda ya rasanya kalau kita ngobrol dengan Bu Shirley atau mungkin dengan teman-teman yang lain, apalagi yang di Tegal Gede seperti yang saya sampaikan. Untuk staff sendiri di Tegal Gede memang saya merasakannya luar biasa sekali gitu. Merasa terbantu, entah itu dari Pak Deden, Mas Sugeng, Mbak Ika, semuanya lah. Makanya kami ingin mencoba nopong ya istilahnya nggih, menyebarluaskan berita baik ini. Bahwasanya panjenengan ini kan teman-teman staf ini kan sudah luar biasa bekerja nggih, Bu. Nah, kadang ada saja yang di luar ya ada pepatah memang. Nila setitik. Oh iya. Merusak susu sebelangga. Lah ini kita ingin menceritakan nih kebaikannya di staf-staf kelurahan itu memang luar biasa. Ini salah satunya Bu Shirley. Lah, ngomongin tentang PMKS memang banyak banget ya. Banyak banget lah. Karena ini waktunya terbatas. Lah, tadi ngobrolin tentang staf kelurahan nih, tentang kerjaannya Bu Shirley. Boleh dong kalau di sini saya ingin sedikit cerita Bu Shirley, katanya punya kafe nih lah. Tuh, sama usaha-usaha yang cukup menarik loh. Kalau di acaranya Tegal Gede itu floristnya Bu Shirley itu selalu membantu nih acaranya Tegal Gede. Boleh dong bercerita sedikit tentang floristnya Bu Shirley dan kafenya. Kebetulan saya ada sampingan. Kalau sampingan itu kecil Bu Shirley. Itu hobi. Hobi hobi. Jadi hobi karena hobi. Suka dengan bunga-bunga dari dulu. Kemudian saya juga suka makan terutama. Karena kalau orang suka makan itu biasanya kulineran, suka kulineran. Jadi saya biasanya masak sendiri. Tapi sekarang sudah jarang sekali. Saya biasanya kalau masak enak loh. Saya enggak percaya Bu Shirley. Saya enggak percaya. Soalnya saya belum ngerasain. Belum ngerasain. Kalau gitu kapan-kapan ke Kayu Manis ya. Oh, Kayu Manis. Kayu Manis itu apa itu Kayu Manis? Kayu Manis itu semacam angkringan gitu. Oh, angkringan. Kalau dibilang kafe itu juga bukan kafe ya, karena kalau kafe itu kan gede, bagus, ber-AC dan ini alami, Mas. Oh, alami. Ya, jadi ruang terbuka nggih. Ruang terbuka, lebih banyak outdoornya. Dan kami sebetulnya di situ lebih ke ini ya, menemani teman-teman yang sedang mengerjakan tugas, teman-teman UIN. Oh, berarti dekat sana tempatnya? Dekat. Mananya itu, Bu? Sebelah baratnya, di sebelah baratnya UIN. Di situ tuh ada sekumpulan kafe-kafe, di situ ada Kayu Manis, ada Barbar, ada Matur Nuwun, ada Kat-Kat, ada Morojoyo. Banyak. Oh, di situ nggih. Insya Allah kalau anak teman-teman UIN, insya Allah banyak yang sana ya, tahulah ya. Tahu. Tinggal teman-teman di sini nih yang belum ya. Oh iya, perlu undangan khusus kayaknya. Oh iya, perlu undangan khusus. Kalau perlu nanti podcastnya di sana. Oh, siap boleh. Nah, tadi ngomongin tentang Kayu Manis kafenya. Florisnya apakah di situ juga? Kebetulan kalau floris ya karena saya masih dinas dan masih aktif di dinas, jadi florisnya ini saya hanya online, Mas. Jadi bisa Mas Arif ya, kalau mau pesen buat istri tercinta. Oh, siap. Ya. Bisa saya bantu, bisa scroll di IG saya. IG-nya di mana ini? Di Sali Floris Jember. Nanti bisa dilihat di bawah ya. Nanti kita. Nomornya nomor pribadi yang biasa kita di store apa nomor lain? Enggak, nomor pribadi saya. Oh iya, siap. Jadi langsung masuk ke nomor HP saya ya. Oh, tuh, langsung sama ownernya loh. Mau kapan lagi? Jadi saya biasanya merangkainya itu kalau di luar jam kantor. Jadi pulang kerja atau jadi saya masih nggak bisa menerima yang dadaan karena kan keterbatasan waktu saya jadi harus berapa hari harus hamin berapa jadi bisa saya siapkan pada saat sore atau malam atau mungkin pagi sekali Bu Shirley butuh ini apa namanya penerus yang
Bu Shirley, misal kalau saya mau belajar florist nanti ikut Bu Shirley ya, mungkin Oh, boleh. siap. Oh, boleh nggih? Saya Boleh. kadang ini, Atau Mas. malah buka ini, Kita kadang, apa kursus? Nah, Enggak saya nggih? kadang mengisi kegiatan di sosial Nggih, untuk biasanya diminta merangkai bunga. merangkai bunga. Ini Nggih, untuk nggih, apa nggih. itu ya? Eh, kursus bersama ibu-ibu. Oh, gitu. Biasanya acara-acara dinas. Nggih, Ya, saya di situ nggih. ya di situ. Oke. Dan di situ. Siap. Luar biasa sekali nggih. Selain akrab dengan masyarakat, ternyata Bu Shirley juga punya usaha mandiri, florist dipegang Iya. sendiri, dan punya kafe di Kayu Manis lah. Moga teman-teman yang penasaran dengan kafenya yang ada di daerah Mangli, Uin Ya, nggih, Uin khas, monggo silahkan datang. Dan mungkin kalau ada teman-teman, wah ini kayaknya aku pengen nih belajar florist atau merangkai bunga, itu ke Bu Shirley, boleh nggih? Bu Boleh, Shirley sangat nggih? boleh. Sangat boleh. Tapi saya menyarankan nggak boleh ngajak Mas Wawan. Oh, Nggih, ya, kenapa? karena bukan hanya belajar merangkai nanti, itu ngemili bunga kayaknya, Bu. Berbahaya nanti, bunganya habis. Iya. Iya. Terima kasih. Sip. Ini obrolan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Shirley sudah meluangkan waktu datang. Mungkin itu teman-teman jangan lupa ini nanti datang ya ke Instagramnya Bu Shirley di Florist, lalu main ke Kayu Manis. Mungkin itu. Ini ada Binkov juga, produk UMKM-nya Tegal Gede. Bolehlah main-main ke Tegal Gede, tanya-tanya. UMKM produknya Tegal Gede itu apa aja? Boleh ya, Bu Shirley ya? Kalau mau daftar sertifikat halal? Oh ya, mau daftar sertifikat halal juga langsung bisa ke Kelurahan Tegal Gede. Ada banyak yang akan melayani untuk sertifikat halal. Bisa langsung ke saya, ke Bu Shirley, bisa langsung ke Tegal Gede. Kami akan bantu untuk pembuatan NIB gratis hingga sertifikat halal gratis. Mumpung sekarang masih gratis. Oh iya, mumpung sekarang masih gratis. Masih gratis. Nanti insya Allah mungkin suatu saat akan berbayar ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk UMKM, terutama yang di Tegal Gede ya, untuk segera mendaftarkan usahanya yang makanan dan minuman yang tidak mengandung bahan sembelihan. Tidak mengandung bahan sembelihan. Ya, itu gratis. Gratis. Kalau misalnya mengandung bahan sembelihan gimana? Tetap kami layani bisa, tapi mohon maaf belum bisa gratis. Regulasinya belum bisa berbayar, tapi tetap nanti kami bisa arahkan untuk membantunya. Siap. Ya. Luar biasa sekali informasinya. Nggak kerasa sudah hampir 30 menit tuh. Wah, nggak kerasa. Kayaknya nih kalau asik gini bisa 2 jam. Bisa ketagihan. Berarti nanti Bu Shirley kita undang lagi ke sini. Oke. Masih banyak loh ini yang mau dibicarakan. Masih. Kemarin ada ODGJ yang dibantu sama Tegal Gede, belum diceritakan. Terus ada beasiswa untuk siswa-siswa itu belum diceritakan. Stunting juga belum diceritakan. Makanya still on Kim Inforeng Tegal Gede, YouTube-nya karya hebat anak-anak Tegal Gede semakin melejit, Supersari semakin gesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.